Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal untuk persiapan ujian akhir sekolah semester 2. Nah, soal yang akan kita bahas yang pertama adalah perbandingan massa C dan O2 pada CO2 adalah 3:8. Berapa massa CO2 yang dihasilkan dan berapa massa zat yang tersisa jika 4 gram C direaksikan dengan 8 gram O2. Nah, jadi perbandingan C dan O2 dalam CO2 adalah 3:8. Nah, kita misalkan C itu habis bereaksi yaitu sebanyak 4 gram. Maka massa O2 yang bereaksi atau yang diperlukan itu sebanyak perbandingan O2 per perbandingan C dikali dengan massa C. Jadi tadi perbandingan O2-nya adalah 8 per perbandingan C-nya adalah 3 dikali dengan massa C yang bereaksi adalah 4 gram. Maka massa O2 yang dihasil atau yang bereaksi adalah 10,67 gram. Nah, sedangkan massa O2 yang tersedia hanya 8 gram. Jadi tidak mungkin massa O2 yang bereaksi adalah 10,67 gram. Berarti tidak mungkin massa C yang habis bereaksi. Berarti ini salah. Nah, kemudian berarti yang habis bereaksi adalah O2. Berarti massa O2 habis bereaksi. Berarti 8 gram. Sehingga massa C yang bereaksi adalah perbandingan C per perbandingan O2 dikali dengan massa O2. Jadi perbandingan C tadi adalah 3 per 8 dikali dengan 8. Berarti massa C yang dibutuhkan adalah 3 gram. Nah, sehingga massa CO2 yang terbentuk adalah, ingat kembali hukum kekekalan massa. Massa sebelum bereaksi sama dengan massa sesudah bereaksi. Maka massa CO2 didapat dari massa C ditambah dengan massa O2. Berarti massa C yang kita dapatkan tadi adalah 3 gram yang bereaksi ditambah dengan massa O2-nya adalah 8 gram sehingga massa CO2 yang terbentuk adalah 11 gram. Nah, kemudian tadi di soal juga ditanya massa yang tersisa, massa zat yang tersisa. Nah, tadi yang tersisa adalah massa C karena dia yang bereaksi hanya 3 gram, sedangkan jumlahnya yang tersedia adalah 4 gram. Maka massa yang bersisa, massa zat yang tersisa itu adalah massa C mula-mula
dikurang massa C bereaksi. Berarti 4 gram dikurang 3 gram, maka yang tersisa adalah 1 gram. Selanjutnya, soal yang kedua, unsur A dan B membentuk dua senyawa. Senyawa 1 mengandung 15 gram A dan 80 gram B. Senyawa 2 mengandung 45 gram A dan 120 gram B. Berapa perbandingan massa unsur sesuai hukum Dalton? Nah, ingat kembali, hukum Dalton berbunyi, bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsurnya tetap atau sama, maka perbandingan unsur yang lainnya adalah bilangan bulat dan sederhana. Nah, berarti kita buat yang pertama, pada saat massa A tetap, maka perbandingan massa B-nya kita buat di sini. Ini senyawa 1, ini senyawa 2. Nah, ini massa A, senyawa A, senyawa B. Nah, pada senyawa 1, massa A-nya adalah 15 gram. Nah, pada senyawa 1, massa B-nya adalah 80 gram. Kemudian pada senyawa 2, massa A-nya adalah 45 gram. Dan massa B-nya adalah 120 gram. Nah, ingat, pada saat massa A-nya tetap, berarti kita jadikan massa A-nya tetap. Berarti senyawa 1 kita kali 3, senyawa 2 kita kali 1. Maka 15 kali 3 itu adalah 45. 80 kali 3 itu 240. Nah, kemudian senyawa 2 tetap 45 yang A. Nah, yang B itu tetap 120. Maka perbandingan A di sini adalah 1 banding 1. Kemudian perbandingan B dalam senyawa 1 dan 2 itu adalah 240 banding 120, berarti 2 banding 1. Jadi pada saat A tetap, maka perbandingan B-nya adalah 2 banding 1. Nah, kemudian pada saat B tetap, nah, perbandingan massa A dalam senyawa 1 dan 2 itu adalah, kita buatkan, ini senyawa A, B, senyawa 1, senyawa 2. Kita tuliskan lagi, ini 15, 45, ini 80,
120. Nah, pada saat B berarti kita buat massa B-nya tetap. Berarti ini kita kali 6. Ini kita kali 4. Nah, berarti 15 kita kali 6 berarti 90. 80 kita kali 6 itu 480. Nah, 45 dikali 4 itu 180. 120 dikali 4 berarti 480. Berarti perbandingan di B-nya adalah 1 banding 1. 480 banding 480 itu 1 banding 1. Nah, yang A berarti 90 banding 180. Berarti 1 banding 2. Maka pada saat B tetap, perbandingan B adalah dalam senyawa 1 dan 2 itu adalah 1 banding 2. Oke, soal selanjutnya, gas metana dibakar sempurna dengan oksigen. Reaksi yang terjadi adalah CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, bila metana yang dibakar 3 liter, berapa liter gas oksigen yang diperlukan dan berapa liter gas CO2 dan H2O yang dihasilkan jika semua volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menyetarakan reaksi. Jadi kita tuliskan dulu reaksinya. CH4 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, reaksi dikatakan setara jika jumlah unsur di sebelah kiri sama dengan jumlah unsur di sebelah kanan. Nah, unsur C di sebelah kiri 1, di sebelah kanan juga ada 1, berarti sudah setara. Nah, unsur H di sebelah kiri ada 4, sedangkan di sebelah kanan baru ada 2. Berarti di sebelah kanan kita kali 2, supaya jumlahnya sama. Nah, sehingga kalau misalkan H2O-nya kita kali 2, berarti jumlah unsur O-nya berubah. Nah, berarti di sini ada 2 kali 1, 2 tambah 2 berarti 4 jumlah O-nya. Sedangkan di sebelah kiri O-nya baru ada 2. Berarti di sebelah kiri kita kali 2. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama, jumlah volume sama dengan perbandingan mol dan sama juga dengan perbandingan koefisien. Nah, jadi di soal diketahui volume metana atau CH4 itu adalah 3 liter. Nah, maka volume oksigen atau O2 itu adalah koefisien, kita bandingkan koefisien yang ditanya itu koefisien O2 per koefisien CH4 yang diketahui dikali volume CH4. Berarti koefisien O2 itu adalah 2.
Sedangkan koefisien CH4 itu 1 dikali dengan volume CH4-nya 3 liter. Berarti volume O2 yang diperlukan adalah 6 liter. Kemudian di soal juga ditanya volume CO2 dan H2O yang dihasilkan. Maka volume CO2 berarti koefisien CO2 yang ditanya per koefisien CH4 yang diketahui dikali dengan volume CH4. Berarti koefisien CO2-nya adalah 1 per CH4-nya adalah 1 dikali 3 liter. Berarti volume CO2 yang dihasilkan adalah 3 liter. Nah, kemudian volume H2O. Volume H2O berarti koefisien H2O per koefisien CH4 dikali volume CH4. Nah, koefisien H2O-nya adalah 2 per CH4-nya 1 dikali dengan 3 liter. Maka volume H2O yang dihasilkan itu adalah 6 liter.